Jadi Rasul menjawab pertanyaan seseorang tersebut. Ad-dinu huwa, agama itu adalah ibaratkan menghimpun tiga rangkaian kata yang terpisah pada bilangan makna, yang terpisah pada pengungkapannya, tapi satu pada hakikatnya. Jamaah juga sama-sama kita dimuliakan Allah. Sebelumnya mohon maaf bila salah satu di antara tiga yang diutarakan Rasul ini tidak ada pada diri kita, kita tidak mengerti dan tidak kita pahami, maka mohon maaf, agama Islam yang kita peluk pada hari ini belum dikatakan secara kafah, belum dikatakan Islam kita itu secara kesempurnaan. Akan tetapi yang kita erotiskan, yang kita sedihkan adalah kebanyakan manusia yang beragama Islam hari ini ketepatan saja lahir dari perut orang Islam dan besar di lingkungan Islam. Ketika dia dewasa Islam, sementara dia tidak tahu tentang Islam itu bagaimana. Innal hamdalillah, salatan wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik bil hadal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum 'aduwwun mubin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits yusiku ayyati an-nasi zaman la yabqa al-Islam illa ismuh wa la yabqa al-Qur'an illa rasmuh. Ma'asyiral kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang sama-sama kita dimuliakan Allah. Kembali kita memuji atas keagungan dan kebesaran Allah. Dan demi Allah, hidup dan mati kita itu dalam genggaman kekuasaan Allah. Dan tidak ada satupun di antara kita yang dapat hidup di atas permukaan bumi ini yang terlepas dari qudrah, iradah, inayah, maupunah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu jelas dan terbukti bahwa Allah berkuasa di atas segala kelemahan kita. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Selawat dan salam juga tidak lupa kita aturkan pahala kepada ruh junjungan karam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan limpahan selawat yang kita bacakan senantiasa penuh harapan kita nanti yang kelak di yaumil akhir akan tercurah kepada kita melalui pintu syafaat dari Rasul kepada keluarga dan sahabat beliau yang ikut serta menegakkan dinul haq, yaitu agama Islam. Inna dinna indallahil Islam. Kemudian kepada para alim ulama sekalian, ulama mutaqaddimin, mutaakhirin yang mu'tabar kedua di hadapan Allah sebagai mustahil tarjih dan mustahil mutlak, atau ulama akhir zamanin yang masih hidup satu dua orang lagi di permukaan bumi ini. Sidang jamaah Jumat yang sama-sama kita dimuliakan Allah. Teringat kita pada sebuah ketika
tengah majelis tersebut, maka tiba-tiba datanglah salah seorang manusia yang berpakaian sangat putih serta langsung duduk di depan baginda Rasul, lutut bertemu dengan lutut. Sahabat yang lain tercengang dan bingung, siapa gerangan seseorang ini begitu beraninya dia langsung duduk di depan baginda Rasul. Dan seseorang tersebut meletakkan dua tangannya di atas dua paha baginda Rasul. Dan ini terjadi ketika baginda Rasul sudah hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Seraya seorang itu bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ikbir ma huwa dinul Islam." Wahai Rasul, wahai junjungan alam, wahai Nabiyuna, kabarkan kepada saya, beritahu kepada saya, ajarkan kepada saya, sebutkan kepada saya, ma huwa din, apa itu sebenarnya agama. Jamaah Jumat sama-sama kita dimuliakan Allah. Kalau dipertanyakan tentang agama, sudah barang pasti terpikir dalam benak pemikiran kita tentang dinul Islam, yaitu agama Islam. Jadi Rasul menjawab pertanyaan seseorang tersebut, ad-dinu huwa, agama itu adalah ibaratkan menghimpun tiga rangkaian kata yang terpisah pada bilangan makna, yang terpisah pada pengungkapannya, tapi satu pada hakikatnya. Jamaah juga sama-sama kita dimuliakan Allah. Sebelumnya mohon maaf bila salah satu di antara tiga yang diutarakan Rasul ini tidak ada pada diri kita, kita tidak mengerti dan tidak kita pahami, maka mohon maaf, agama Islam yang kita peluk pada hari ini belum dikatakan secara kafah, belum dikatakan Islam kita itu secara kesempurnaan. Akan tetapi yang kita erotiskan, yang kita sedihkan adalah kebanyakan manusia yang beragama Islam hari ini kedepatan saja lahir dari perut orang Islam dan besar di lingkungan Islam. Ketika dia dewasa Islam, sementara dia tidak tahu tentang Islam itu bagaimana. Apa tiga perkara kata Rasul? Yang pertama adalah iman. Jamaah yang dimuliakan Allah, iman. Apa itu iman? Iman itu secara loha, iman itu secara bahasa adalah sebuah kepercayaan, sebuah keyakinan kepada sesuatu. Maka ketika itu kita beriman kepada sesuatu. Akan tetapi iman, kadar iman yang dikehendaki Allah dan Rasulnya adalah ketergantungan hati kita, keterpautan hati kita kepada Allah, kesangkutan hati kita kepada Allah. Bahasa sekarang mengatakan connect hati kita kepada Allah. Bila hati kita senantiasa berhubungan langsung kepada Allah, maka ketika itu berlakulah kepada seseorang tersebut, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun kita berada, ada Allah yang memintai dengan sifat ilmu sama dan masanya. Maka orang yang memiliki iman sebenar-benar iman, bagi orang yang tercatat iman yang dikehendaki oleh Allah, karena senantiasa dia diintai oleh Allah, kemanapun dia berjalan, kemanapun dia pergi, dia akan selalu menjaga dan terus menjaga. Di saat dia pergi ke ladang atau ke sawah, dia tidak berani membengkokkan batas-batas sawahnya. Dia tidak berani membengkokkan batas-batas kebun dengan orang yang lain. Kenapa? Di sana ada Allah. Inilah orang imannya yang tetap. Ketika dia pergi berdagang, ketika dia pergi jualan, dia tidak berani menokok, menipu dalam jualannya. Dia tidak berani mengambil keuntungan berlipat ganda
mengatakan sesungguhnya orang beriman itu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebutkan asma Allah, menyambar kontak hatinya, bergetar hatinya. Itulah kadar keimanan seseorang. Ini yang pertama dikatakan agama. Kalau iman kita tidak ada, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, bagaimana kita katakan kita beragama? Yang kedua, kata Rasul dikatakan agama itu adalah Islam. Apa itu Islam? Islam di dalamnya ada sebuah peraturan. Peraturan siapa? Peraturan Allah dalam Al-Quran, peraturan Rasul dalam Al-Hadis, peraturan ulama dalam Qiyas dan Ijma'. Perhatikan, kalau imannya tidak kokoh, kalau akidahnya tidak benar, kalau tidak ada tercantum dalam hatinya Allah bersama dia, di saat ia melakukan peraturan dalam Islam itu tidak berbekas dalam kehidupannya. Salat, puasa, zakat, haji tidak berbekas dalam kehidupannya. Apa bekas ibadah kita? Pertama, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tercegah daripada perbuatan keji dan munkar. Tapi fakta dan kenyataannya kita lihat, kenapa banyak orang ibadah salat tapi maksiatnya merajalela? Banyak dia beribadah tapi dia bermaksiat juga dalam ibadah. Padahal kata Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna, sesungguhnya kata Allah, bagi orang yang sudah mendirikan sholat, mendirikan bukan mengerjakan sholat, tercegah perbuatan keji dan munkar. Ini kalau tidak lama tak imam bisa kita melakukan peraturan. Dan kadang-kadang jamaah yang dimuliakan Allah lebih takut manusia kepada peraturan manusia daripada peraturan Allah. Contoh, kebanyakan, walaupun tidak sekaliannya, kebanyakan kalau sudah Bapak Kepala Desa dipanggil Pak Camat, dia akan bergegas secepat mungkin memenuhi panggilan Pak Camat. Apapun pekerjaannya dia tinggalkan. Kalau Pak Camat dipanggil Bupati, sakit pun orang tuanya, dia tinggalkan. Dia akan bergegas memenuhi panggilan Bupati. Salahkah itu? Tidak salah. Tetapi di saat Allah memanggil kita, dari surat azan dikumandangkan, kenapa kita masih banyak goyang kaki di warung di sana? Di saat Allah memanggil kita dari surat azan, kenapa kita masih disibukkan dengan ladang kita? Kenapa kita disibukkan oleh kebun kita? Kenapa kita disibukkan dengan pekerjaan kita sehingga kita lalai dengan panggilan Allah? Ini iman tergantung peraturan Allah dalam Al-Quran itu kita buahkan, diutamakan peraturan manusia sendiri. Jamaah cuma yang sama-sama kita diutamakan. Yang ketiga dikatakan agama kata Rasul adalah ihsan. Ihsan dalam ibadah inilah yang dapat kita hitung dengan jari-jari. Saksikan pada hari ini orang ihsan dalam ibadah sudah langka sekali. Apa itu ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarah. Di saat engkau menyembah Allah, di saat engkau sujud di hadapan Allah, ka'annaka tarah, serasa-rasa engkau dapat melihat Allah. Melihat Allah tidak bisa dengan mata kepala. Melihat Allah tidak tembus dengan mata hati. Melihat Allah adalah dengan zul wajdah yang telah dianugerahkan Allah kepada hambanya yang benar-benar dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga poin ini harus wajib kita miliki agar supaya agama kita sempurna. Bukankah dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang beriman, iman dulu disuruh. Setelah ada iman yang disuruh, udkhul, maka masuklah engkau dalam Islam kafah sekalian, jangan setengah
mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata bagi kita. Musuh nyata itu syaitan, bukan tetangga sebelah musuh kita, bukan sekampung dengan kita musuh kita. Ada musuh kita yang nyata adalah syaitan. Jamaah itu yang sama-sama kita dimuliakan Allah. Ini agama. Maka dirimpun dalam sebuah hadis baginda Rasul, bunyal Islam ala khamsah. Didirikan Islam itu, dibangun Islam itu di atas 5 pondasi. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah. Ini yang pertama, jemaah yang dimuliakan Allah. Berapa orang di antara kita pada hari ini yang mempelajari tentang syahadat kita? Kata sholat, puasa, zakat, dan haji, keempat pokok agama ini baru sah kita kerjakan apabila syahadat kita sempurna. Kalau syahadat kita tidak sempurna, bagaimana dengan sholat? Mengesahkan sholat itu tentang Islam, dan pintu gerbang Islam adalah syahadat. Tahukah kita apa dikatakan syahadat? Kebanyakan kita syahadat itu kita prasangka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu ungkapan, itu bacaan syahadat. Pernahkah kita ketahui apa rukun syahadat tersebut? Kalau ketinggalan rukun di saat kita mengerjakan pekerjaan, maka pekerjaan kita itu batal. Contoh, sholat rukunnya 13. Di saat kita sholat, salah satu rukun 13 ketinggalan, satu saja ketinggalan, maka sholat kita batal alias tidak sah. Kenapa? Ketinggalan rukun. Dan di saat kita bersyahadat, di saat kita membacakan syahadat, kalau tidak berjalan rukun syahadat itu, kira-kira bagaimana dengan syahadat kita? Berapa rukun syahadat? Ada 4 perkara. Keterangannya bisa kita lihat tadi dalam kitab Masakilah yang tipis. Kita mendasar 4 rukun syahadat. Pertama, mengisbatkan zat Allah. Yang kedua, mengisbatkan sifat Allah. Yang ketiga, mengisbatkan fi'il Allah. Dan yang keempat, mengisbatkan kebenaran Rasulullah SAW. Berapa orang di antara kita yang sering kita pelajari dalam syahadat? Maka wajar kata Rasul, yusiku ayatian nasi zaman, akan datang nanti pada manusia satu zaman. Hari ini zaman yang dimaksud oleh baginda Rasul. La yabqal Islam illa ismu. Tidak akan tinggal Islam terkecuali namanya saja. Semua kita mengenal agama Islam, tapi kualitas agama kita tidak memiliki hakikat laksana buih yang terombang-ambing di atas lautan. Wala yabqal Quran illa rasmu. Dan tidak lagi tinggal Al-Quran, hanya sekedar tulisannya saja. Coba kita koreksi diri kita. Dalam setahun berapa kali kita baca Al-Quran? Terkadang-kadang yang kita sedihkan jemaah yang dimuliakan Allah, Al-Quran yang ada dalam lemari rumah kita, dia keluar dari lemari itu di saat terjadi musibah salah satu keluarga kita. Meninggal salah satu keluarga kita, maka keluarlah Al-Quran, dibuka, itu pun tepat dalam surah Yasin. Setelah dikuburkan, setelah 3 hari, Al-Quran masuk dalam lemari kembali, tunggu giliran musibah kemudian nanti. Tunggu salah satu meninggal nanti lagi, baru keluar Al-Quran. Begitulah keadaan agama kita pada hari ini, jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah. Maka Jumat yang berkah ini, mari kita ingatkan dalam hati kita masing-masing untuk beragama Islam sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Bagaimana caranya? Masuklah kita ke agama Islam dengan keseluruhan dan kesempurnaan agama itu terhimpun dengan kata syariatnya, tarikatnya, hakikatnya, dan makrifahnya. Jangan pernah kita pisahkan dan jangan pernah kita tinggalkan salah satu 4 itu agar supaya kita memperoleh dinul haq, yaitu agama Islam. La yuqbalu dinul khairu, tidak akan pernah diterima Allah agama selain daripada agama Islam. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya bagi kita semua, terutama bagi diri sendiri.